Pada video ini kita akan membahas tentang matematikawan India dan karya-karyanya. Matematika India. Matematika India atau juga bisa disebut sebagai matematika Hindu muncul pada abad ke-26 sebelum Masehi dan berakhir pada abad ke-14 Masehi. Matematika ini berkembang setelah matematika Cina dan berakhir tepat sebelum munculnya matematika Eropa abad pertengahan. Matematika India dimulai sejak munculnya sebuah peradaban yang terletak di daerah aliran Sungai Indus. Peradaban ini biasa disebut peradaban Lembah Indus. Peradaban lembah Sungai Indus 2800 sampai 1800 sebelum Masehi merupakan sebuah peradaban kuno yang hidup sepanjang Sungai Indus dan Sungai Gargarhakra yang sekarang Pakistan dan India Barat. India telah memiliki pengetahuan besar mengenai matematika. Angka 0 diciptakan oleh bangsa India kuno sekitar abad ke-15 sebelum Masehi. Bangsa India diusir oleh bangsa Arya yang datang dari Asia Tengah. Selama kira-kira 1000 tahun, bangsa Arya menyempurnakan tulisan Hindu dan bahasa Sanskerta. Sekitar abad ke-9 sebelum Masehi, seorang matematikawan bernama Satapta Brahmana mulai menemukan pendekatan nilai phi, dan kemudian antara abad ke-8 dan abad ke-5 sebelum Masehi, Sulbasutra memberikan tulisan-tulisan geometri yang menggunakan bilangan rasional, bilangan prima, aturan 3, dan akar kubik. Terdapat dua era perkembangan matematika di India. Yang pertama, era Sulbasutra. Sulbasutra menerbitkan sebuah buku yang berjudul Sulbasutras, buku tentang hukum-hukum pengukuran yang di dalamnya terdapat pengetahuan geometri. Sulbasutra ini menemukan dalil-dalil untuk melukis suatu segitiga yang sisi-sisinya membentuk triple Pythagoras. Yang kedua ada era Siddhanta. Era Siddhanta ini merupakan hasil dari kebangkitan kembali kebudayaan Sanskerta, dan terdapat 5 versi Siddhanta. Selanjutnya ada sistem angka India. Yang pertama ada angka Brahmani atau angka Brahmi. Adapun asal-usul dari angka Brahmi ini, yang pertama, angka Brahmi berasal dari kebudayaan Sungai Indus sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, berasal dari angka Aramen, berasal dari abjad Kharosti, berasal dari abjad Brahmi, dan berasal dari sistem angka dari abjad yang pertama seperti halnya Panini. Adapun contoh dari angka Brahmi dapat dilihat pada gambar tersebut. Yang kedua ada angka Gupta. Periode Gupta adalah selama dinasti Gupta memerintah sampai ke Magadha di timur laut India, yang dimulai sejak abad ke-4 Masehi sampai abad ke-6 Masehi. Angka Gupta dibangun dari angka Brahmi yang tersebar luas oleh kerajaan Gupta. Contoh dari angka Gupta dapat dilihat dari gambar tersebut. Yang ketiga ada angka Nagari. Angka Nagari ini sering juga disebut sebagai angka Devanagari. Selanjutnya ada matematikawan India. Yang pertama ada Panini. Panini merumuskan aturan-aturan tata bahasa Sanskerta. Notasi yang dia gunakan sama dengan notasi matematika modern dan menggunakan aturan-aturan transformasi dan rekursi meta. Yang kedua ada Pingala. Dalam risalahnya, Prosodi menggunakan alat yang bersesuaian dengan sistem bilangan biner. Pembahasannya tentang kombinatorika moneter bersesuaian dengan versi dasar dari teorema binomial. Karya Pingala juga berisi tentang gagasan dasar bilangan Fibonacci.
Selanjutnya ada Surya Sudanta. Ia memperkenalkan fungsi trigonometri, sinus, kosinus, dan balikan sinus, dan meletakkan aturan-aturan yang menentukan gerak sejati benda-benda langit yang bersesuaian dengan posisi mereka sebenarnya di langit. Selanjutnya ada Aryabhata. Karya pertamanya mengenai matematika murni dan terdiri dari 33 sloka. Ia menjelaskan mengenai sebab-sebab gerhana matahari dan bulan. Pada tahun 499, dia memperkenalkan fungsi persinus dan menghasilkan tabel trigonometri India pertama tentang sinus. Kemudian ada Bhaskara. Karya Bhaskara yang paling terkenal adalah Lilapati, di mana artinya si cantik, yang merupakan kumpulan dari problem-problem matematika dari Brahmagupta dan lain-lain, dan kemudian ditambah dengan problem-problem observasinya hasil sendiri. Selanjutnya ada Srinivasa Ramanujan. Karyanya berupa aljabar dan aritmatematika. Yang mengesankan dari Ramanujan ini adalah tentang kecepatan daya pikirannya. Ia mengatakan bahwa angka 1729 merupakan angka yang paling kecil yang menyatakan jumlah 2/3. Pada abad ke-14, Madappa dari Sangamagrama menemukan rumus Leibniz untuk pi dan menggunakan 21 suku untuk menghitung nilai phi